Who the fuck are they? What is going on? Film dimulai dengan diperlihatkan seorang wanita yang sedang terikat dengan wajah yang ditutupi di tengah hutan. Kemudian, diperlihatkan juga beberapa seseorang yang menggunakan topeng beruang serigala, dan seorang wanita yang menggunakan topeng. Lalu mereka menghampiri sandranya itu untuk memberikan makan untuknya. Mereka melepaskannya begitu saja, lalu wanita itu segera berlari menjauhi mereka, hingga dirinya tersesat tak mengetahui arah. Ternyata itu hanyalah mimpi saja. Wanita ini bernama Kelly yang kini sedang melakukan perjalanan dengan mobilnya bersama kawan-kawannya yang bernama Jas, Josh, dan Nicole. Mereka berencana akan berlibur akhir tahun di sebuah penginapan yang berada di tengah hutan. Di tengah perjalanan, mereka dikejutkan dengan kemunculan seorang pria dan wanita yang sedang berjalan sendirian di tengah hutan, yang padahal di sini tidak ada penduduknya sama sekali. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Setelah cukup lama, mereka pun sampai juga di rumah penginapan. Di sana, teman mereka bernama Simon menyambut kedatangan mereka. Simon telah duluan sampai di sini, untuk memberikan lokasi alamat rumah ini sebagai tempat liburan mereka. Namun di saat Nicole memeriksa bawah keset, ia tak menemukan kunci rumah ini sama sekali. Lalu Nicole mencoba menghubungi pemilik rumah ini, ternyata, pemilik rumah ini salah memberikan lokasi alamat rumahnya pada mereka. Mereka pun cukup bingung, padahal mereka sudah bermil-mil jauh untuk mencapai rumah ini. Karena hari sudah menjelang malam, tak ada pilihan lain lagi, mereka pun memutuskan untuk berjalan-jalan memeriksa sekelilingnya, dan mencobanya untuk membuka semua pintu rumah ini. Di saat itu, Simon menemukan sebuah pintu yang menurutnya bisa mereka masuki. Lalu Simon meminta Jas untuk membantunya membukakan pintu itu, dan benar saja, pintu itu dapat dibuka. Mereka pun memasukinya, dan memeriksa segala ruangan di sana. Di dalam rumah itu ternyata sangat rapi dan mewah. Saat Nicole memeriksa ke dapur, ia hanya menemukan 4 mangkuk dan 4 piring di sana, dan juga di dalam kulkas sama sekali tak ada makanan. Setelah diperiksa semuanya, tak ada yang membuat mereka curiga satupun. Untuk saat ini, mereka pun memutuskan untuk menginap di rumah ini, sebelum esok harinya mereka akan kembali melanjutkan perjalanan ke alamat aslinya. Lalu mereka pun mengambil barang-barang mereka di dalam mobilnya. Nicole sebenarnya merasa aneh dengan rumah ini, namun Kelly berusaha untuk menenangkannya, karena mereka hanya semalam saja berada di rumah ini. Hari pun sudah berganti malam, saat Kelly akan membuat makan malam, ia merasa bingung, karena di dapur tak ada peralatan dapur yang lengkap, dan dirinya hanya menemukan gelas terbuat dari plastik sebanyak 4 buah. Sementara Josh hanya mengeluh terus-terusan, karena daerah sini tak ada sinyal internet. Karena tak ada makanan satupun di rumah ini, mereka pun hanya menikmati minuman bir yang mereka bawa, dan tetap saling bercanda bersama untuk mengisi suasana di malam ini. Singkat cerita, mereka pun mulai tidur di tempatnya masing-masing. Di saat itu, Kelly tiba-tiba mendengar suara kegaduhan di rumah ini. Kelly pun mencoba keluar kamarnya untuk memeriksanya. Ia berjalan-jalan di sekeliling rumah ini. Dari samping, tiba-tiba muncul sesosok manusia yang memakai topeng. Ternyata mereka semua sedang merayakan Kelly yang berulang tahun hari ini. Lalu Nicole memberinya sebuah hadiah yang nantinya hadiah itu akan dikirim di apartemen miliknya di esok hari. Kemudian mereka kembali melanjutkan tidurnya lagi. Di saat itu, Nicole tiba-tiba mendengar suara kegaduhan yang membuat dirinya pun sangat terganggu. Lalu tiba-tiba, sesosok wanita masuk ke dalam rumah ini, dan menghidangkan sebuah bubur di 4 mangkuk, sekaligus memberinya sebuah obat. Kemudian wanita itu meninggalkan rumah ini. Esok paginya, mereka semua telah bangun. Jas yang sedang berlatih bela diri, dan Simon yang sedang latihan pull up, sedangkan Josh yang diam-diam sedang mengonsumsi obat miliknya tanpa sepengetahuan teman-temannya. Kemudian, Simon dan Jas menuju ke dapur dan menemukan sebuah bubur di meja makan. Tanpa pikir panjang, mereka langsung menyantap bubur ini. Namun Simon merasa aneh, siapa yang menghidangkan bubur ini di sini? Padahal dari tadi malam, tak ada satupun makanan di rumah ini. Tak lama, Kelly dan Josh juga menghampiri mereka, dan cukup terkejut ada bubur di sana.
Josh pun juga langsung menyantapnya dengan lahap, yang dari tadi malam sudah sangat kelaparan. Sementara Kelly masih belum juga menyantap buburnya, karena dirinya akan mandi terlebih dahulu. Namun Jas mengatakan, jika kini rumah ini tak ada air, karena tiba-tiba aliran air rumah ini putus. Namun dirinya tak tahu, siapa yang memutuskan aliran air tersebut. Lalu Kelly menanyakan keberadaan Nicole yang tak ada di rumah ini. Namun mereka tak mengetahuinya, kemudian mereka mencoba memeriksa keluar rumah. Namun tiba-tiba, mobil mereka telah hilang, sekaligus mereka tak menemukan keberadaan Nicole yang juga tak ada di rumahnya. Sesuatu aneh terjadi, Simon tiba-tiba merasa pusing, dan langsung pingsan. Mereka pun menggotongnya masuk ke dalam rumahnya, dan membaringkannya di tempat tidur. Jas merasa, jika Simon telah diracuni dari bubur yang dia makan sebelumnya. Namun anehnya, hanya Simon yang terkena efek racun tersebut. Lalu Jas menyuruh lainnya untuk menjaga Simon, sementara dirinya kini sedang bersemedi di luar. Kemudian, ia membawa nunchakunya, dan langsung berlari masuk ke dalam hutan, entah apa yang akan dirinya lakukan di sana. Hari sudah berganti malam, kini kondisi Simon mengalami demam yang sangat tinggi, dan Kelly tetap menjaganya. Sementara Josh yang ketiduran di sofa, terbangun dan mencoba mengecek jendela rumahnya. Tiba-tiba ia melihat seseorang berada di luar sana. Kelly yang sedang bercermin, juga tak menyadari, jika di belakangnya terdapat seseorang yang memakai topeng. Tiba-tiba telepon rumah ini berbunyi, saat Kelly mengangkatnya, tak ada jawaban satupun. Kelly langsung menghampiri Josh, jika dirinya melihat sesosok wanita bertopeng di luar rumahnya. Josh mengira, jika itu mungkin Jas yang sedang iseng. Namun Kelly yakin, jika itu bukan Jas. Lalu lampu rumah ini tiba-tiba langsung padam. Josh pun yakin, pasti ini ulah dari anak-anak nakal di daerah ini. Josh menyuruh Kelly untuk tetap menjaga Simon dan mengunci semua pintu, sementara dirinya akan memeriksa kondisi di luar. Ia mencoba berkali-kali memanggil Jas, namun ia justru mendengar suara-suara aneh, yang membuat dirinya pun takut, segera kembali masuk ke dalam rumahnya. Di sisi lain, Kelly sedang membersihkan wajahnya di wastafel. Namun dirinya kembali tak menyadari, jika sesosok wanita bertopeng telah mengintainya dari belakang. Josh yang kini sedang duduk gelisah di sofanya, ia kembali meminum obatnya itu. Lalu Josh berupaya menenangkan dirinya, kemudian ia kembali keluar rumahnya memeriksa keadaan sekitarnya. Tentunya, ia kembali mendengar suara-suara aneh, yang membuat dirinya sangat waspada. Sekilas, ia melihat cahaya merah di lantai atas, yang membuat dirinya pun kembali gelisah. Ia pun memutuskan kembali masuk ke dalam rumahnya. Di saat itu, tiba-tiba telepon rumah kembali berbunyi. Saat diangkat, ia mendengar suara wanita yang sedang tertawa terus-menerus. Ia pun langsung menutup teleponnya, kemudian, Josh menuju ke dapur untuk mengambil minum. Namun sangat tak terduga, di hadapannya, muncul sekawanan seseorang bertopeng seperti di awal film tadi. Josh pun langsung lari ketakutan memanggil Kelly. Kelly yang sedang tidur pun terbangun. Lalu Josh menceritakan tentang sekumpulan seseorang bertopeng di luar rumahnya. Josh pun mengajak Kelly untuk melihatnya secara langsung. Saat kembali ke situ, mereka pun tak ada di sana. Josh pun meyakinkan Kelly, jika dirinya tadi benar-benar melihatnya. Kelly menyuruhnya untuk tenang, dan ia pun kembali tidur di kamarnya. Keesokan harinya, Kelly pun terbangun, ketika mendengar suara yang berisik di luar rumahnya. Saat ia melihatnya di balik jendela, ia melihat sekumpulan seseorang bertopeng dengan sandranya di sana. Ia pun langsung memanggil Josh, dan Josh pun membenarkan, jika merekalah yang ia lihat semalam. Kemudian, sekumpulan seseorang bertopeng itu pun langsung masuk ke dalam hutan. Kelly mengajak Josh untuk menyelamatkan sandranya itu. Namun Josh merasa, jika ini adalah jebakan untuk memancing dirinya keluar. Karena tak ada pilihan lain, mereka pun mencoba untuk menyelamatkannya. Namun usahanya sia-sia, wanita bertopeng pun membuka wajah dari sandranya itu. Ternyata, dia adalah Nicole yang telah mereka culik dari awal. Lalu kawannya itu mulai memotong lidah Nicole hingga terluka. Tak sampai di situ saja, dengan kejam, ia merobek matanya dengan kaleng minuman, hingga membuat Nicole pun tumbang seketika. Mereka pun bersorak bergembira, sementara Kelly dan Josh pun tak bisa berbuat apa-apa, dan hanya bisa ikhlas melihat teman mereka harus dihabisi oleh sekelompok itu. Lalu mereka kembali membawa jasad Nicole ke dalam hutan. Dari kejauhan, sebuah mobil melaju kencang, lalu menabrak salah satu sekelompok bertopeng itu.
Ternyata, itu adalah Simon, yang tanpa mereka sadari telah pulih dan berhasil menemukan mobilnya. Ia mengajak Kelly dan Josh bergegas untuk segera masuk ke dalam mobilnya. Namun tiba-tiba, mobil itu tak mau menyala. Simon mencoba kembali keluar mobilnya. Josh mencoba menghidupkannya kembali, namun tetap saja tak mau menyala. Psikopat bertopeng yang tertabrak tadi pun kembali bangkit. Kelly dan Josh pun segera keluar dari mobilnya. Namun sialnya, Josh berhasil tertangkap oleh psikopat itu, dan membawanya ke dalam hutan, sekaligus jasad Simon juga. Kelly hanya bisa pasrah dengan semua yang terjadi. Tak lama, psikopat itu kembali muncul, lalu mencoba untuk mendekati Kelly. Dari belakang, Jas pun muncul, memanggil psikopat itu. Ia pun mengalihkan perhatiannya yang membuat psikopat itu pun akhirnya memilih untuk mengejar Jas. Singkat cerita, entah apa yang terjadi, akhirnya Kelly dan Jas pun tertangkap juga. Mereka kini dalam kondisi terikat dikelilingi oleh sekelompok psikopat bertopeng. Josh pun bertanya, mengapa mereka menangkap dirinya dan kawan-kawannya ini? Wanita bertopeng itu mengatakan, jika inilah akibatnya jika berani memasuki rumahnya tanpa izin. Kemudian wanita ini mengenalkan dirinya dengan bernama Goldilocks, dan 3 beruang, sang pemilik rumah itu. Namun Josh pun menertawainya, bahwa mereka tak pantas memiliki rumah sebagus itu, dan menganggap bahwa mereka semua adalah psikopat yang tak punya belas kasihan. Goldilocks pun menyangkalnya, jika Josh dan kawan-kawannya itulah yang sebenarnya penjahat. Karena ia berani membobol rumahnya, tidur di rumahnya, dan menggunakan semua fasilitas rumahnya tanpa izin. Josh pun masih saja mengejeknya. Tanpa ampun, Goldilocks menyuruh kawannya untuk membawa Josh jauh dari tempat itu. Lalu ia pun memotong lidahnya. Tak hanya itu saja, mereka juga menyiramkan adonan bubur panas ke wajah Josh, hingga kulit wajahnya pun melepuh. Dan eksekusi terakhirnya pun dimulai. Kini giliran Kelly selanjutnya yang akan dieksekusi. Dengan sekuat tenaga, Jas berusaha melepaskan kursinya hingga patah, dan ia pun segera melarikan diri. Kelly juga tak tinggal diam, dan juga berhasil melarikan diri. Langsung saja, Goldilocks melepaskan tembakannya berkali-kali dengan emosi. Namun satupun tembakannya tak ada yang kena. Di sisi lain, psikopat beruang sedang mengejar Jas. Karena jarak sudah terlalu dekat, tak ada pilihan lain, Jas menantang duel dengan psikopat beruang. Sialnya, hanya dengan sekali bogem, Jas pun langsung terjatuh tak berdaya. Psikopat itu pun tanpa basa-basi, akhirnya langsung mengeksekusi Jas di tempat. Sementara itu, Kelly masih saja terus berlari tanpa henti dan bersembunyi, hingga akhirnya, ia pun berhasil masuk ke sebuah pemukiman penduduk. Salah satu warga di sana, melihat Kelly yang tampak kelelahan di dekat rumahnya. Lalu wanita itu pun membawanya masuk ke dalam rumahnya, dan memberinya segelas air putih padanya. Wanita itu bernama Jamie, lalu ia bertanya pada Kelly apa yang telah terjadi pada dirinya. Kelly pun menceritakan tentang Goldilocks dan 3 beruang, yang menghabisi semua teman-temannya di dalam hutan. Namun Jamie merasa jika kondisi pikiran Kelly kurang baik, lalu Jamie memberinya sweater, dan menyuruhnya untuk istirahat terlebih dahulu. Jamie pun mengantarkan Kelly ke kamarnya untuk menyuruhnya tidur terlebih dahulu. Lalu Kelly meminta Jamie untuk segera menghubungi kepolisian tentang kejadian ini. Jamie pun pasti akan menghubunginya. Setelah berjam-jam, suami Jamie yang bernama Norman pun tiba di rumahnya. Norman melihat Jamie yang tampak cemas, lalu ia bertanya apa yang telah terjadi. Jamie pun menceritakan tentang Kelly yang saat ini sedang beristirahat di kamarnya, dan keluarga Goldilocks yang menghabisi teman-temannya Kelly. Namun Norman tak mempercayai cerita tersebut, dan menganggap jika Kelly hanya berhalusinasi saja. Tiba-tiba, terdengar suara seseorang yang sedang mengetuk rumahnya. Norman pun membuka pintunya, namun tak ada siapapun di sana. Lalu Norman mencoba keluar rumahnya untuk memeriksanya. Ia terus mencarinya di segala tempat, namun tetap saja tak ada siapapun di sana. Di saat itu, di belakang Jamie, ia melihat sesuatu yang membuatnya ia pun terkejut. Di sisi lain, Kelly yang sedang tidur, dikejutkan oleh suara ketukan kamarnya, yang seolah-olah memaksanya untuk membuka pintunya. Jamie memberanikan diri untuk mendekati pintu tersebut. Namun sangat tak terduga, Goldilocks muncul di dalam kamarnya. Ternyata keluarga Goldilocks masih saja terus memburu Kelly. Singkat cerita, akhirnya Kelly, Jamie dan Norman pun berhasil ditangkap oleh keluarga Goldilocks kembali. Goldilocks pun meminta maaf pada Norman atas perlakuannya ini, karena ia berani-beraninya untuk menolong Kelly.
Lalu Goldilocks mendekati Kelly, dan mengatakan, bahwa dia harus tetap menanggung akibatnya, jika berani menempati rumahnya tanpa izin. Lalu ia menunjukkan bola mata milik Nicole yang telah ia ambil sebelumnya. Norman pun berteriak mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi, hingga membuat ia dan istrinya pun harus ikut terlibat olehnya. Namun bukannya Goldilocks menjelaskan, ia menyuruh kawannya untuk memukul Norman hingga pingsan. Sama seperti yang dialami oleh Josh sebelumnya, Norman pun langsung saja akan dieksekusi oleh psikopat beruang itu. Jamie pun hanya bisa pasrah melihat suaminya harus tumbang dengan mengenaskan. Lalu Goldilocks mengambil kapaknya, dan melemparkannya pada Kelly, hingga kapaknya pun mengenai kepala Kelly, membuatnya ia pun tumbang seketika. Kemudian ia mendekati Jamie dan mengatakan, inilah akibatnya, jika ia berani mengizinkan penjahat untuk masuk ke dalam rumahnya, karena dirasa sudah cukup sampai di sini saja permainannya, Goldilocks dan 3 beruang pun meninggalkan Jamie begitu saja di sana. Goldilocks dan 3 beruang pun kembali ke rumahnya di tengah hutan, dan berkumpul bersama-sama, mereka melepaskan topengnya, dan film pun berakhir. Pesan-pesan yang dapat diambil dari video ini, jangan pernah untuk memasuki rumah seseorang tanpa izin, karena tindakan itu sangatlah tidak terpuji yang tentunya, hal itu melanggar hak privasi seseorang, dan menimbulkan rasa tidak nyaman bagi penghuni rumah. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini yang berjudul Goldilocks and Three Bears. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.